Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elni, NIM D1D1 19001, kelas B, jurusan Ilmu Tanah. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah pengelolaan daerah aliran sungai. Dalam pengelolaan daerah aliran sungai dan konservasi tanah berkaitan dengan masalah kelembagaan berupa satu, perbedaan sistem nilai atau value masyarakat berkenaan dengan kelangkaan sumber daya, sehingga penanganan persoalan di Jawa berbeda dengan di luar Jawa. Kedua, orientasi ekonomi yang kuat tidak diimbangi, komitmen terhadap perlindungan fungsi lingkungan yang berimplikasi pada munculnya persoalan dalam implementasi tata ruang. Yang ketiga, persoalan laten berkaitan dengan masalah agraria. Dan yang keempat, kekosongan lembaga atau instansi pengontrolan pelaksanaan program. Daerah aliran sungai merupakan satu kesatuan ekosistem yang unsur-unsur utamanya terdiri atas sumber daya alam tanah, air, dan vegetasi, serta sumber daya manusia sebagai pelaku pemanfaatan sumber daya alam tersebut. Daerah aliran sungai di beberapa tempat di Indonesia memikul beban amat berat sehubungan dengan tingkat kepadatan penduduknya yang sangat tinggi dan pemanfaatan sumber daya alamnya yang intensif, sehingga terdapat indikasi belakangan ini bahwa kondisi daerah aliran sungai semakin menurun. Pentingnya pengelolaan daerah aliran sungai. Pengelolaan daerah aliran sungai sangat berkaitan dengan manajemen kawasan dan daerah aliran sungai itu sendiri. Daerah aliran sungai ini seringkali disalah tafsirkan oleh masyarakat. Kebanyakan mereka cenderung menganggap daerah aliran sungai adalah objek alam, sungai di mana air dapat mengalir di sana untuk menuju ke lautan. Pengertian daerah aliran sungai sendiri adalah bentang alam yang dimana dibatasi oleh punggung-punggung bukit yang dapat menerima air, menyimpan, dan mengalirkan air sampai ke titik outlet, meminimumkan laju degradasi dan memperbaiki sumber daya alam. Tindakan ini termaksud pengendalian lahan yang dapat ditanami, baik milik pribadi yang ditanami ataupun lahan tidur milik pribadi. Lahan tidur, aliran air, dan kelembagaan sosial. Tindakan ini juga meliputi perbaikan sumber daya alam seperti pohon, tanaman semusim, hutan, dan air permukaan. Tujuan pengelolaan daerah aliran sungai terpadu adalah membantu masyarakat mengembangkan visinya tentang apa yang mereka inginkan terhadap daerah aliran sungai yang berada di daerah mereka, misalnya dalam 10 tahun ke depan, dan mencari strategi untuk mencapai visi tersebut. Daerah aliran sungai memiliki aspek sosial yang kompleks. Sebagian penduduk yang memiliki tanah di daerah aliran sungai atau yang bergantung pada sumber daerah aliran sungai tidak tinggal di dalam daerah aliran sungai tersebut. Dengan kata lain, ada petani yang tinggal di luar daerah aliran sungai yang merupakan pemilik lahan pertanian yang terletak dalam suatu daerah aliran sungai, atau penduduk yang memanfaatkan sumber daya alam ini. Ada petani yang tidak memiliki lahan garapan, dan ada petani yang memiliki lahan di beberapa daerah aliran sungai. Aspek sosial ini sangat berperan dalam pembentukan sebuah lembaga yang mengelola program daerah aliran sungai. Oleh karena itu, kompleksitas ini sangat penting untuk dipahami sebelum sebuah lembaga tersebut. Selanjutnya, pengelolaan sumber daya alam. Pengelolaan sumber daya alam sama pentingnya dengan menumbuhkannya. Jika tidak dilakukan, maka akan menyebabkan degradasi. Misalnya, yang pertama, pengelolaan tanah yang efektif memerlukan pengelolaan kesuburan secara terpadu untuk mempertahankan tingkat produktivitas tanaman pangan. Yang kedua, pengelolaan air yang meliputi kegiatan untuk meningkatkan penggunaan air tanah dan air permukaan secara efisien, seperti pengontrolan irigasi yang berlebihan, penggunaan sistem irigasi drip atau pot, penanaman bersistem tanah hujan, penanaman yang tidak membutuhkan banyak air,
Yang ketiga, pengelolaan sumber daya alam seperti hujan lestari, penampungan limbah organik, penampungan air hujan, meliputi penyusunan strategi yang melibatkan penduduk yang mengelola sumber daya alam tersebut, atau perlindungan hutan dengan menggunakan dana dan proyek tidaklah cukup. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.